Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Get Home. Nah, segmen kali ini yaitu kita get door, kita ke project. Kita sekarang lagi ada di project The Oasis Green Residence. Nah, perkembangannya nih dari The Oasis Green Residence, kita ada penambahan tanaman-tanaman baru di project agar lingkungannya bisa lebih hidup, lebih asri dan lebih hijau. Langsung saja, jangan lupa ditonton sampai habis. Kita masuk. Di segmen kali ini kita akan lebih banyak ngebahas masalah tanaman ya, tanaman yang ada di perumahan kita di The Oasis Green Residence. Ini bisa kita lihat, bisa dibilang area masuk ya, area masuk ke perumahan, tapi bukan yang gate-nya ya, karena gate-nya kan ada di sebelah sana. Itu kita sudah mulai tanemin landscape kayak gini ya. Ada tanaman tingginya, ada tanaman yang kecil, dan ada juga yang model tanaman rambat. Itu ada, nanti kita bahas satu-satu bareng sama ada tukang tanaman kita namanya Pak Dar. Langsung saja kita samperin dulu yuk Pak Darnya yuk. Nah, ini staff kita di The Oasis yang sebagai perawat ya, perawat dari tanaman-tanaman yang ada di sini. Namanya Pak Dar. Pak Dar, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Dar, kali ini kita udahan dulu nih nyiramnya, kita bahas tanaman. Nah, kita bahas tanaman-tanaman yang ada di The Oasis. Nanti nama-namanya apa aja, bagaimana sistem ngerawatnya, nanti tolong kasih tahu kita ya Pak ya. Kita mulai dari depan dulu yuk. Situ aja kali ya. Nah, kita udah ada di balik di posisi awal tadi ya, di depan, tapi udah didampingin sama Pak Dar. Nah, Pak Dar, tolong dijelasin nih ada tanaman apa aja nih di depan perumahan kita. Ya, buat yang di depan ini ada brekele, ya ada likuan yu, dia menjalan dia menjalan ke bawah, tanaman merambat, dan ada rumput Swiss dan ada pakis Brazil. Brazil ya, sorbium ya. Sorbium. Ya, untuk perawatannya kalau musim panas minimal 2 kali disiram pagi sama sore untuk perawatan, dan untuk kalau musim panas banget kita tambah buat nyiram malam jam 10 malam. Untuk perawatannya kalau likuan yu minimal entah 2 minggu apa 3 minggu sekali harus dipangkas biar nggak berantakan dia. Dan untuk Swissnya kalau ada rumput-rumput yang lain harus dicabutin apa dipangkas kalau udah melewatin garis pembatas. Dan untuk yang ini perawatannya likuan yu kalau ada yang kuning-kuning harus dipangkas, dibuang. Dan untuk pemupukan ini dipupuk pakai NPK sebulan sekali. Oke, jadi tadi kesimpulannya yang bisa kita ambil, kalau lagi musim panas banget, penyiraman gak cuma 2 kali, tapi tambahan 1 kali waktu malam. Terus kemudian pemupukan pakai NPK yaitu cukup 1 bulan sekali ya. Kalau misalnya dia lebih misalnya seminggu sekali, itu efeknya akan gimana tuh Pak Dar tuh? Ya mungkin bisa busuk karena terlalu banyak juga. Jadi nggak boleh terlalu banyak, dan kalau kurang sih nggak apa-apa, tapi minimal sebulan sekali. Oke, jadi jangan misalnya pengen tanamannya cepat tumbuh, jangan juga langsung seminggu sekali gitu ya kalau pemupukan, nanti bisa busuk. Yaudah langsung, karena di sini tanamannya banyak banget, kita langsung pindah ke area lain nih Pak Dar. Nah, ini kita dari tadi yang di depan, yang di pinggir jalan, tanaman yang di pinggir jalan dari perumahan The Oasis, kita langsung masuk agak ke dalam nih di gerbang utamanya. Nah, ini di belakang saya ini udah ada tanaman apa nih namanya Pak Dar? Tanaman pule, ini tanaman baru, mungkin baru seminggu ditanam, jadi mungkin dia belum seger banget gitu. Ini namanya tanaman pule, yang ini namanya siklo, dan itu ada Pandan Bali ya? Pandan Bali, ada bakung lele, dan ada brekele. Kita lanjut lagi ke ini mungkin ya. Ini apa kalau ini namanya nih? Ini namanya palemponik. Pohon ini memang terlihat mewah, cuman memang kalau misalnya dia beli baru, itu kesempatan hidupnya masih 50-50 kayak gitu. Beda dengan kayak sorbium, terus pule ya, mungkin itu akan lebih gampang. Langsung aja kita masuk ke area yang dalam, karena di dalam juga banyak juga tanamannya. Nah, ini kita bisa lihat di belakang kita ada taman area tengah ya. Di perumahan The Oasis ini kita punya taman yang cukup luas di area tengah. Ada playgroundnya juga, di mana nanti kalau misalnya teman-teman beli rumah di sini, itu anak-anak nggak usah khawatir gitu mau main di mana, karena di tengah kita ada playground, di sebelah sisi kanan nanti ada lapangan futsal kayak gitu. Nah, langsung aja kita lihat yuk ke area taman tengah, tempat playground, ada tanaman apa aja. Nah, ini juga kalau
kalau ini gimana ini Pak Dar nih? Palemnya apa namanya nih? Sama nggak sama yang depan? Ini palemnya beda. Ada yang bilang palem kipas gitu, bentuknya kayak kipas gitu. Nah, terus kemudian yang di bawahnya itu kan ada kayak bromel tuh warna hijau ya. Itu apa tuh namanya tuh? Sama kayak ada yang di depan tadi, Siklo. Kalau masalah perawatannya sama semua sih. Tapi kalau ini untuk penyiramannya cukup 2 kali aja sih, nggak usah terlalu banyak air juga gitu. Oh, yang untuk Iya. tanaman ini ya? Iya, tanaman Oke. ini. Jadi itu apa namanya yang kayak jari-jari itu namanya philodendron. Itu juga tanamannya kayaknya tahan juga ya? Iya, tahan Sama panas ya? panas. Terus untuk apa namanya rumputnya ini pakai rumput Swiss ya? Kompot Swiss. Oke, lanjut yuk kita lihat ke tengah. Oke, kita udah ada di ini playgroundnya dari Doasis di area Taman Tengah ini ya. Nah, ini Pak Dar nih, ada tanaman apa ini namanya nih? Ini namanya ketapang kencana. Ya, ketapang kencana untuk perawatannya yang penting air dia. Kalau ketapang kencana banyak air lebih bagus, dan untuk pemupukan sebulan sekali dikasih NPK. Bawahnya ini pakai ini ya, bakung lele ya. Ya, bakung lele. Ya, rumput gajah ini. Terus juga di sini rata-rata ini ya, apa namanya pakai solobium ya. Lah ini kalau misal setinggi ini solobiumnya udah umur berapa ini Pak Dar nih? Ini kurang lebih 1 tahun lebih. Tahun ya. Jadi kalau misalnya kita melihara dari kecil tuh dia akan biasanya punya batang yang lebih gede ya dibanding dengan yang beli langsung tinggi itu biasanya lebih kecil. Nah, terus kira-kira nih tanaman-tanaman yang kecilnya itu yang di sana kali ya. Ini soalnya di depan nggak ada nih. Ini apa nih jenisnya namanya? Ini kayak pakis ya? Ya, kayak pakis. Semacam pakis gitu ya? Ya, ini namanya pakis. Biasanya di pohonan sih ini numbuh. Cuman banyak juga ini ditanam orang di rumah. Biasanya di depan rumah pot. Tapi kita ini coba di tanah ya? Di tanah. Langsung di taman gitu? Langsung di taman. Ini ada brokoli kuning. Ini juga baru. Kalau buat brokoli kuning dia harus tahan panas dan penyiramannya harus rutin 2 kali sehari gitu. Kalau brokoli itu biasanya nanti sifatnya dia nyebar nggak sih? Apa tetap segitu aja? Kalau brokoli Ngembang. ya ngembang doang gitu. Ngembang doang ya? Kalau ini bisa digunting tergantung kemauan gitu, apa mau bulat apa yang mau persegi 4 gitu. Nah, kalau dari segi rumput nih, ini kan rumputnya rumput gajah ya. Rumput gajah sama rumput Swiss tuh biasanya kalau di pasaran lebih mahal mana harganya? Mahalan rumput Swiss, tapi kalau untuk perawatan lebih gampang juga rumput Swiss. Kalau rumput Swiss cuman harus dipangkas gitu. Kalau rumput gajah mini perawatannya harus penyiraman harus rutin gitu, karena panas gini bisa 3 kali sehari. Malah lebih sulit ngerawat gajah mini ya? Ya, kalau rumput Swiss cukup sekali aja sehari cukup kalau buat penyiraman gitu kalau buat Swiss. Nah, ini ada yang ini nih, tanaman juga yang masih belum ada yang sebagian belum ditanam ya. Ini apa nih namanya nih? Tanaman marbel. Ini ada bunganya nggak sih nanti? Enggak, dia enggak berbunga, dia merambat doang, numbuh ke atas dia. Oh, ini marbel ya namanya ya. marbel. Oke, ini bagus nih tanamannya. Jadi kalau misalnya daunnya lebar gitu pasti dia jarang rontok. Iya, ini jarang rontok. Jarang rontok, jadi bagus. Oh ya, ini juga di depan ada pule juga nih ya. Iya, ada pule juga. Jadi memang spesial pohon di beberapa. Kita kemarin nanam berapa banyak total pulenya yang baru? Pule kita nanam kemarin ada sekitar 7 pohon. Ada 7 pohon ya. Oh ya. Itu juga kalau misalnya teman-teman bisa lihat tuh di sana bromel ya kan, ada bromel sama ketapang kencana juga di samping lapangan futsal kita. Coba kita kita lihat ke sana. Buat lebih detailnya. Nah, kita udah ada di samping tempat lapangan futsal ya. Ini salah satu fasum perumahan kita di Doasis. Kalau di sini sih kayaknya tanamannya simpel aja ya Pak ya. Cuman ada ketapang kencana, Sama bromel, sama ada rumput gajah bromel mini. sama rumput gajah mini ya. Jadi dengan 3 tanaman ini aja itu udah bisa membuat kesan hidup ya. Jadi lebih asri kayak gitu. Mungkin kita lihat yang di area belakang. Nah, kita berdiri di depan ini. Sebenarnya ini pagar seng yang nutupin nantinya kita akan ada ini ya, cluster Royal Capital namanya. Ini kaflingnya yang abjadnya J, kafling J. Itu nanti di sini ada sekitar kurang lebih 8 unit ya, 8 unit dengan harga 2 miliaran. Jadi ini tipe yang gedenya banget. Memang belum kita buka karena kita fokus menghabiskan dulu unit-unit yang lain yang tipe-tipe tanah 70-an ya, tanah 70, tanah 60-an. Nah, ini di belakang kita ada tanaman apa ini Pak Dar ini namanya ini? Yang daunnya lebar ini namanya pohon Calathea, dan ini ada bromelia dan rumput gajah mini. Oke, jadi tanaman yang tinggi ini yang kayak pisang ya, itu namanya Calathea ya. Calathea susah nggak ngerawatnya? Calathea ngerawatnya sih enggak, dia cuman harus rajin dipangkas yang kuning-kuning gitu doang sih. Paling mangas gitu aja ya. Oke. Sip, langsung aja kita lihat taman-taman kita yang lain yang ada di Doasis.
Nah ini kita udah berdiri di jalan ini namanya Blok E ya. Ini jalan sisi Blok E. Di belakang kita itu klaster Blok H. Itu ada yang harga sekitar 800-an sama ada yang harga 1 miliaran rooftop. Nah jadi ini kita ada di sisi luarnya ya. Nah di sini ada tanaman apa aja nih Pak Dar? Ini tanamannya ada pisang-pisangan atau elkonia. Yang kecil ada riri paris dan ini ya riri yang paris kecil ya? ya riri paris. Oke. Dan yang gede rhodium sama atau pakis Brazil. Brazil. Ya, Oke. dan rumput Swiss. Rumput Swiss. Untuk kalau ini kan kita di depan tadi belum lihat ya. Ini gampang nggak ini perawatannya nih? Ini perawatannya gampang, yang penting penyiraman aja sih kalau ini tanaman ini. Pemupukan sama. sebulan Pemupukan sekali. sama sebulan sekali. Ini berarti bagus juga ya bunga-bunganya ya, kuning gitu ya. Ini lebih kuat nggak gampang mati ya? Lebih kuat dia daripada Calathea. Ini kita baru nyoba di sini sama di Osaka kemarin, baru 2 tempat ini kita nanam. Nah jadi kayak gini, teman-teman di beberapa coupling kita memang kalau misalnya ada sisa tanah kayak gini yang sedikit tapi kita tetap optimalin gitu menjadi area hijau yang bisa dinikmati nanti untuk para pembeli unit di The Oasis Grand Residence kayak gitu. Sebenarnya kita punya juga taman ya di Blok G ya. Mungkin bisa kita lihat kali ya sedikit ya. Yuk. Oke, kita ada di Taman Blok G. Nah, di Blok G ini aja ada tanaman apa aja nih, Pak Dar? Ini ada rumput, biasa rumputnya rumput Swiss, ada Calathea, ada pandan Bali, ada Pirlo jari, ada dikit liri paris itu yang kecil, ada ekor kuda, pakis Brazil tadi, Tapeuia Rosella ya. Rosella ya. Nah, jadi yang baru juga di depan kan tadi belum ada, ini namanya ekor kuda. Itu biasanya dipakai buat kafe-kafe tuh, ekor kuda sama solobium satu set dia biasanya. Nah, ini juga kita pakein ekor kuda. Sebenarnya ada yang udah agak sedikit berbunga gitu di coupling H ya. Nanti kita lihat ke atas. Nah kayak gini sebenarnya ini sama sih untuk perawatannya nggak terlalu susah ya ekor kuda ini ya Pak Dar ya. Ya, yang penting kalau ekor kuda air sama ini rajin dipangkas sih, kalau ini kalau udah semak dia dipangkas gitu. Oke. Karena baru beli itu sebenarnya ekor kuda tuh kecil banget ya. Oke. Nah ini juga salah satu fasum yang ada di The Oasis ya. Letaknya di coupling G. Bisa dilihat cukup lumayan luas. Nah ini prospek kedepannya nanti emang bisa dipakein buat area taman bermain gitu, dikasih kayak prosotan, ayunan segala macem kayak gitu. Cuman memang bertahap dari depan dulu, nanti kemudian kita kerjakan juga yang area belakang. Nah, mungkin terakhir kita lihat yang di coupling H. Kita sekarang udah di taman di coupling H. Sebenarnya kita ada 2 taman, ini 1 dan 2 yang udah kita rapin yang ini. Di sini ada tanaman apa aja nih, Pak Dar? Ini ada tanaman pule, ada pakis Brazil, ada Calathea, ada rumput Swiss, dan ada ini ekor kuda. Untuk perawatannya sama, tadi Calathea harus rajin dipangkas, dan untuk penyiramannya rutin pagi sama sore kalau panas gitu. Oh, dan ada satu lagi itu riri paris tambahan yang kecil. Ya, seperti yang saya bilang tadi, di sini tuh ekor kudanya ada yang berapa yang berbunga tuh bisa dilihat kan, ada bunga-bunganya. Terus kemudian yang spesial juga di belakang di coupling H ini kita punya tanaman pule fosil. Ini kalau di hotel-hotel bintang 4 pasti pakai tanaman ini juga. Jadi di Oasis tuh kita hadirkan tanaman yang berkelas ya kan, supaya itu juga bisa menjadi kebanggaan bagi pemilik rumah atau pemilik unit nanti yang di Oasis Grand Residence. Nah, terus Pak Dar, tadi kan sempat beberapa kali banyak ngeliat ada batu-batu ya. Batu-batu itu sebenarnya emang sengaja dipasang atau gimana sih? Kalau untuk batu ya sengaja untuk dipasang karena untuk nambah kesan bagus gitu untuk tanaman gitu. Jadi buat nambah kayak supaya estetik gitu ya. Terus ini kenapa nih ada yang agak kuning, ini baru ditanam atau gimana nih Pak Dar nih? Ini karena kemarin kita tanaman pulenya baru kita tanam, jadi rumputnya kita baru bongkar, jadi rumput Swissnya sebagian baru tanam ulang gitu, jadi agak kuning dulu gitu. Oh gitu ya, nanti bakal hijau kembali dia ya? 2 minggu lagi kira-kira ntar hijau lagi gitu. Oke. Mungkin 2 mingguan lagi. Oke. Jadi paling itu dulu segmen kali ini ya di segmen Get Door. Jadi pada intinya adalah di tanaman-tanaman di The Oasis itu dilakukan perawatan dengan penyiraman pagi dan sore hari, dan kayak sekarang nih ya kan lagi panas, itu malam hari juga dilakukan penyiraman. Terus kemudian pupuk yang digunakan adalah pupuk NPK kalau NPK ya. udah umur lama, tapi kalau baru NPK. kita menggunakan media tanam.
Nah itu NPK kalau misal tanaman masih baru, pokoknya sampai sebulan itu jangan dikasih NPK dulu, tapi kalau yang udah lama dikasih NPK sebulan sekali kayak gitu. Terus kemudian rata-rata tanaman yang dipakai adalah pakis Brazil atau Solobium, terus kemudian ekor kuda, Calathea, sama apa tuh namanya lili Paris. Terus tadi ada apa juga tuh yang kayak pisang-pisangan di depan? Elbodium. Ya terus sama agape juga ada tadi, bakung lele. Pokoknya nama-nama tanaman tadi bisa nanti kalian jadiin referensi kalau misalnya di rumah mau nanam juga. Dan yang terpenting ini nih, pule. Ada pulenya. Mungkin itu aja video kali ini. Jangan lupa ditonton terus channel YouTube Get Home. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you next video.